Seolah-olah agama Islam tidak berbicara kebahagiaan. Seolah-olah Nabi SAW tidak mengajarkan bagaimana cara menjadi orang yang bahagia. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau ini sudah tertutup mata seorang muslim dan seorang muslimah dan tidak mencarinya dari Al-Quran, maka iblis siapkan jalan. Iblis siapkan jebakan. Kebenaran, kebaikan, kalau tidak kita kembalikan kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menimba darinya, bahaya besar terjadi. Iblis mempersiapkan jalan untuk kita masuk ke jalan itu dan masuk ke jalan yang keliru daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kita sudah membacakan ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-An'am. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus ini dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nabi SAW membuat sebuah garis lurus. Di kiri dan kanannya Nabi membuat jalan-jalan yang beraneka ragam, garis-garis yang sangat banyak, dan Nabi mengatakan inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalanku yang lurus ini. Adapun jalan-jalan yang banyak di kiri dan kanan jalan ini, tidak ada satu jalan pun, melainkan ada syaitan yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam jalan itu dan keluar dari jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, manakala kita melihat mayoritas orang yang tidak menimba dan mencari kebahagiaan melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara umum mereka terjebak ke dalam pemahaman bahwa harta adalah syarat untuk menjadi orang yang bahagia. Bahwa kebahagiaan baru ada ketika orang telah memiliki harta. Ketika dia telah memiliki harta yang menumpuk, harta yang banyak, ketika dia tidak lagi mengenal kata kurang. Ketika apa yang dia mau beli, dia bisa beli dengan hartanya. Ketika apa yang mau dia bangun, dia bisa bangun dengan hartanya. Ketika dia ingin berangkat pergi ke suatu negeri, dia bisa pergi kemanapun dengan biaya yang ada. Manusia mengira bahwa itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Dan tidak sedikit manusia-manusia yang terjerat kepada jalan ini. Yang iblis dan bala tentaranya menjanjikan kebahagiaan ada di balik harta semata. Yang tidak mendapatkan harta tidak akan pernah bahagia. Kalau ini sudah tertanam di dalam hatinya, kalau ini sudah tertanam di dalam jiwanya, yang akan terjadi adalah hidupnya hanya untuk harta. Karena dia yakin di balik harta itu ada kebahagiaan, dan kebahagiaan sesuatu yang dia kejar. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dia idam-idamkan. Dan iblis, syaitan dan bala tentaranya membuainya dengan prinsip tak mungkin orang bahagia sampai orang memiliki harta yang berlebih, harta yang cukup, harta yang memadai, sehingga akhirnya hidupnya untuk itu. Di balik keinginannya untuk mengejar kebahagiaan yang ada di balik harta itu, akhirnya banyak manusia hidup demi harta. Manusia hidup demi mengumpulkan kekayaan di permukaan bumi ini. Karena dia mengira bahwa kebahagiaan ada di balik harta itu. Murni di balik harta itu. Dan mereka keliru dan salah jalan. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan apapun. Camkan ini baik-baik saudaraku, saudariku kaum muslimin. Murni harta, murni kekayaan dunia tidak menjamin kebahagiaan apapun. Bahkan hanya menjamin kelelahan yang berkepanjangan. Para ulama mengatakan orang yang hidupnya mengumpulkan harta tidak lepas daripada 3 kelelahan. Kelelahan pertama, kelelahan menginginkannya, mengidam-ngidamkannya. Manusia yang punya cita-cita yang sangat tinggi, punya keinginan yang sangat tinggi, punya harapan yang sangat tinggi, sebelum dia sampai kepada cita-citanya itu, sebelum dia sampai kepada harapannya itu, dia lelah mengidam-ngidamkannya. Dia lelah melihat orang-orang yang telah sampai kepadanya yang dia belum sampai kepada tempat itu. Dan ini kelelahan yang pertama. Kelelahan yang kedua, kelelahan mencarinya.
Kelelahan dalam menggapai harta. Apakah harta akan didapatkan oleh manusia dengan sangat mudah? Tidak. Apakah manusia akan mendapatkan harta dan cita-citanya untuk menumpuk harta tanpa usaha dan kerja keras, tanpa banyak rintangan-rintangan yang menghadang? Tidak mungkin. Manakala kita melihat orang yang memiliki harta yang besar, fahamilah dia menghadapi rintangan yang sangat besar dalam hidupnya. Fahami bahwa dia memiliki kesusahan yang sangat besar dalam mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Kesalahan kita melihat orang yang memiliki harta yang banyak tanpa kita pikirkan bahwa dia adalah orang yang lelah mengejar harta itu. Sehingga terbayang kenikmatan banyak di dunia tanpa lelah mencarinya. Dan sungguh orang-orang yang memiliki harta telah berkata kepada kita, kelelahan mencari harta itu jauh lebih berat daripada kenikmatan menikmatinya. Dan ini saksi dari mereka-mereka yang telah sampai kepada harta yang melimpah. Beratnya mencari harta itu tidak sebanding dengan nikmat menikmati harta itu. Ketika kita membayangkannya tanpa mengetahui kelelahan dan kesulitan mencarinya, kita merasakan alangkah nikmatnya kalau kita berada di sana. Tapi andai kita merasakan lelahnya hidup, andai kita merasakan susahnya mengumpulkan harta itu, kita akan memiliki pandangan yang berbeda. Yang ketiga, kelelahan orang yang mengejar harta adalah lelah menjaga harta itu. Jadi manusia ditimpa oleh kelelahan demi kelelahan demi kelelahan kalau hidupnya untuk mengejar harta. Membayang-bayangkannya, mencita-citakannya sudah capek, mengejarnya juga demikian. Setelah dapat, memelihara dan menjaganya pun berat. Sehingga dia butuh ini, butuh itu, butuh pengamanan, butuh ini. Keluar dia takut. Kenapa orang kaya mau beli senjata yang harganya ratusan juta dan pajaknya per tahun puluhan juta? Karena dia lelah menjaga hartanya. Kemanapun dia pergi, dia merasa akan ada orang yang mengikutinya, lalu ingin mengambil harta itu darinya. Kenapa orang membutuhkan pengawalan? Karena kelelahan menjaga harta itu. Akankah orang yang selalu takut, selalu was-was, ini orang yang bisa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan hidup di permukaan bumi? Mana orang yang bisa menikmati hidup dan kenikmatan di permukaan bumi dan kebahagiaan di permukaan bumi? Orang yang dihantui oleh ketakutan sehingga harus kemana-mana harus dikawal, kemana-mana harus membawa alat yang dengannya dia bisa membela diri, atau orang yang merasakan keamanan, kemana-mana tidak butuh pengawal, kemana-mana tidak butuh alat dengannya dia bisa mempertahankan diri karena dia tidak takut akan kezoliman manusia atas dirinya. Di negeri kami atau di negeri antum juga mungkin akan antum temukan kejadian adanya orang kaya yang kemudian di tengah jalan dihadang, kemudian dibunuh, diambil hartanya. Tahu kenapa pembunuh itu datang kepadanya? Jawabannya hanya karena dia orang kaya. Karena dia orang yang memiliki harta. Kalau bukan karena dia kaya raya dan tidak memiliki harta, orang tidak akan datang kepadanya dan memburunya. Justru pembunuhan yang terjadi padanya disebabkan dia kaya, disebabkan dia memiliki harta itu. Oleh karena itu Islam tidak pernah menjanjikan kekayaan di balik harta. Walaupun Islam tidak pernah bertentangan dengan harta. Islam tidak bertentangan dengan harta. Allah mengizinkan manusia untuk memiliki harta. Dan bahkan harta itu diturunkan ke permukaan bumi justru untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Di dalam Al-Qur'an di awal surah Al-Baqarah, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Semuanya untuk kalian wahai manusia. Allah tidak melarang kita untuk memiliki harta.